Bismillah, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita masih berada di sini dan yang paling penting lagi adalah ini saatnya masih ada jamnya untuk makan sahur. Sahurlah dengan nikmat karena insya Allah dengan bersahur itu barokahnya masya Allah banyak banget. Supaya apa? Supaya besok sahurnya kuat dan imannya juga jadi lebih strong. Ayo kita kumpulin amalan-amalan di bulan yang penuh rahmat ini. Masya Allah, tabarakallah. Oke Jun, Ya. masih semangat? Insya Allah. Insya Allah Harus ya. semangat. Harus Ramadan semangat itu ya. bulan semangat. Dan Iya. harus jadi bulan penyemangat. Bukan bulan yang jadi tumpuan kesalahan. Iya, Kenapa telat ngantor? Oh. Maklum puasa. Oke, ini kan tadi kita sudah membahas mengenai menjual ayat-ayat Allah ya. Nah, dan itu kan itu dakwah nih. Nah, sekarang dakwah yang sesungguhnya itu seperti apa kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka wa'alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa 'alamu bil muhtadin. Serulah manusia itu ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijaksana. Hikmah itu kalau menurut profesor ahli etika, katanya hikmah itu kumpulan baik dan benar. Ada sesuatu yang baik tapi tidak benar. Ada sesuatu yang benar tapi kurang baik. Saya ketemu dengan misalnya maaf mantan pacar. Oh. Padahal ketemu aja gitu kan. Mantan pacar itu dulu ta'aruf tapi tidak jadi nikah gitu kan. Mantan pacar disebutnya ya. Apa Buas punya atau tidak terserah. Cerita saya misalnya gitu, ini umpamanya. Pas ke rumah saya ditanya sama istri saya. Kamu ketemu ya? Kamu ketemu siapa? Meskipun benar saya ketemu dengan mantan pacar, kurang baik kalau saya katakan kepada istri saya. Ketemu sama Anu, padahal istri saya udah tahu bahwa itu mantan pacar saya. Pasti rame panjang. Ya ketemu orang aja semuanya, bukan niat berbohong. Karena istri saya juga ketemu dengan siapa ya, orang aja banyak. Dalam rangka apa? Menjaga kebaikan. Ada sesuatu yang baik tapi kurang benar. Ada sesuatu yang benar tapi kurang baik. Gitu kan? Ada yang baik anak itu di sini di SMP di sini, di SMA di sini. Baik waktu ulangan itu, tunduk aja. Pengawas juga tidak harus bekerja banyak. Pokoknya kalem aja gitu nunduk. Tapi pas dia baca jawabannya, bismillah saja dengan alhamdulillah, kosong. Itu baik tapi kurang benar. Nah, baik dan benar itu hikmah. Nah, dakwah itu harus memadukan antara baik dan benar. Bil hikmah. Itu Quran. Ajak manusia ke jalan Allah dengan cara baik dan benar. Makanya sampai ada ayat Allah yang menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun mendakwahi Fir'aun saja dengan qaulan layyina. Kepada Fir'aun loh, Mas Jody. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layyina. Musa, Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun karena Fir'aun sudah melampaui batas. Faqula lahu qaulan layyina. Tapi berkatalah engkau berdua kepada Fir'aun itu qaulan layyina, dengan bahasa yang lemah lembut. Ke Fir'aun coba. Gitu. Itu datang juga idhaba, disuruh pergi. Bukan Fir'aun di mana, ini teriak di mana gitu. Enggak boleh begitu. Ini neriak ngomongin orangnya juga disebut namanya tapi di sono, di Garut. Orangnya ada di Bekasi misalnya. Enggak boleh begitu. Kalau mau mendakwahi datang idhaba. Langkahkan kakimu, pergi datang ke sana dan tetap qaulan layyina, dengan bahasa yang lemah lembut. Itu hakikat dakwah yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Yang pertama, bil hikmah. Yang selanjutnya wal mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah yang hasanah, dengan perkataan-perkataan yang hasanah, yang baik juga. Makanya luar biasa Tuan guru kita ini tidak pernah menyebut nama orang. Kalaupun mengkritik substansinya saja, gitu. Tidak mengkritik orangnya, karena yang harus didakwahi bukan orangnya, tapi bagaimana maksud saya begini, yang akan sesungguhnya yang didakwahi adalah kelakuannya, bukan orangnya, bukan personalnya, tapi kelakuannya.
La'allahu يتذكر ya au يخشى. apakah dia mau ingat atau dia mau takut atau dia malah jadi membangkang, melawan, itu terserah. Yang penting kita sudah melaksanakannya. Ya gitu, sudah melaksanakan dakwah itu. Wal mau'izatil hasanah, dengan perkataan yang baik. Gitu. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalaupun mujadalah dalam mereka berdakwah, itu hiya ahsan. Dengan kebaikan juga. Bahkan lebih baik. Gitu. Bahkan lebih baik daripada yang diajak mujadalah diskusi itu. Yang diajak diskusi, misalnya kita bermujadalah dengan kafir gitu kan. Tapi kita harus membalasnya lebih baik. Makanya jangan kaget kalau Rasul tiap hari diludahi. Ya gitu kan. Tiap mau masuk ke masjid, ujuk-ujuk lewat, diludahi. Rasul tersenyum, diusap ludah yang meludahinya itu. Kemudian dia pergi terus ke masjid. Datang lagi mau ke subuh mau ke masjid, diludahi lagi. Datang lagi, itu mau sudah di ludahnya juga udah dikocek dari isya sampai subuh. Kasarnya mah saking bencinya ke Rasul gitu kan. Begitu Rasul lewat, diludahi lebih banyak lagi, tersenyum saja. Tapi ketika satu saat Rasul lewat, tidak ada meludahi, Rasul bertanya, kemana ya langganan saya? Langganan apa Muhammad? Langganan yang meludahi, langganan ludah saya. Oh yang suka meludahi, iya, nggak ada, kenapa? Dia lagi sakit, Masya Allah dia sakit. Ya nanti saya akan datang ke sana menengok beres sholat. Rasul mendatangi orang, mencari rumah orang yang suka meludahinya. Ketika ditemukan, dia ketuk pintunya. Peace be upon you, anybody home? Would you like to help me to open the door please? Ini kan di sini di international education council. Nah, tadi nanya terus lupa ya? Iya, saya nggak pernah ingat kalau bahasa Inggris ribet ya. Bener banget. Saya kaget kalau dia ngomong sebentar terus nanya antara dua, saya bilang ini apakah betul dilempar ke UAS atau karena lupa dia? Kayak lupa. Nah gitu. Siapa di luar? Saya Muhammad. Mama siapa? Muhammad yang suka kau ludahi. Ngapain kesini? Sekarang saya lagi sakit. Kalau mau ngajak berantem nanti aja. Dia pikir ngajak berantem. Karena dia tahu dia suka mengkhianati Nabi. Gitu kan. Oh enggak, katanya. Saya ini sudah kangen pada ludah Anda. Kalau kata bahasa kita. Tapi saya tunggu nggak ada lagi mampir di pipi saya. Saya dengar sedang sakit. Saya kesini mau menengok dan mendoakan Anda. Semoga lekas sembuh. Antara percaya dan tiga, si kafir buka pintu. Itu dibuka pintunya. Benar aja sosok yang dia benci sampai dia meludahi sudah berada di depan pintu. Maka tertunduklah dia. Langsung sujud, langsung syahadat. Masuk Islam. Tidak dengan ayat dulu. Tapi dengan akhlaknya dulu. Nah, maka wajadilhum billati ahsan. Kalau kita kan bukan. Orang lempar emosinya langsung. Oh iya. Ya. Orang lempar sejengkal, kita menghinanya sedepa. Orang menghina sedepa, kita sehasta. Wah, udah bahaya gitu itu. Jadi hakikat dakwah salafus salih itu ya berdasarkan ayat yang tadi. Bagaimana dia mempraktekkan ayat itu supaya apa? Supaya dakwah itu membumi. Gitu. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Masya Allah. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair ya, Kiai. Dan pemirsa, Masya Allah ya. Jadi semakin cerah, semakin jelas bagaimana kita sebenarnya untuk bisa, sebenarnya untuk dakwah itu siapa aja ya Ustaz ya? Bisa, siapapun bisa ya, untuk yang penting menebar kebaikan. Ya, insya Allah di bulan yang penuh rahmat ini, insya Allah di bulan suci ini kita terus tebar kebaikan, karena setelah ini akan ada tebar pertanyaan. Ya, udah tetap di indahnya Ramadan.